Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yulita Benedikta Dairo SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan NIM 2501869061150. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Katolik Santo Gerardus Mayela, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi. Sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat? Masih. Apakah sudah siap untuk menerima materi pembelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kepada yang bertugas, Ibu persilakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menaikkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bu Urin yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan ngecek kehadiran. Arlinda, Hadir, Ibu. Clemencia, Hadir, Ibu. Agustina, Hadir, Bu. Francisca, Hadir, Bu. Angelina, Hadir, Ibu. Evelyn, Hadir, Ibu. Novel, Hadir, Ibu. Yulita Billy, Hadir, Ibu. Petronella, Hadir, Ibu. Marniati, Hadir, Ibu. Maria Osnawati, Hadir, Ibu. Rosalia, Hadir, Ibu. Sartika, Hadir, Bu. Aprice, Hadir, Ibu. Skolastika. Hadir, Ibu. Baik, hari ini hadir semua ya. Ya, Ibu. Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan nyaman, Ibu minta coba perhatikan di bagian kiri kanan kalian apakah ada sampah? Ada? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang Ibu akan ngecek kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Ada? Febri? Pasti. Itu berbicara tentang cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran di dalam teks Negosiasi. Nah, di sini berarti kita masih membahas tentang teks Negosiasi. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan teks negosiasi.
kebutuhan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika saya ingin membeli barang di pasar, saya mencoba menawar harga. Agar mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, saya menyampaikan alasan saya dan mencoba meyakinkan penjual agar membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kemampuan saya. Oke. Jadi negosiasi itu kita sudah lakukan dalam kehidupan kita Sehari-hari. ketika kita melakukan yang namanya proses Tawar-menawar. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang negosiasi? Ada yang bisa? Saya Oke, silakan. negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Contohnya, saat meminta izin kepada orang tua dan menyampaikan alasan yang meyakinkan. Oke. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan Negosiasi. Contohnya itu adalah ketika kita meminta izin kepada orang tua. Tepuk tangan buat kita semua. Di sini dari pertanyaan pemantik ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Bisa ini? Bisa, Ibu. Jadi itu yang harus kita capai pada saat ini ya. Iya, Nah, Bu. untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, tercapainya sebuah kompetensi dalam profil pelajar Pancasila bahwa sebagai pelajar Pancasila, kalian bukan hanya belajarnya di sekolah, tetapi menjadi bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Maka kalian harus jadi pribadi yang beriman, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Karena apa? Karena bangsa ini menanti kalian. Oke? Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian teks negosiasi. Berkaitan teks negosiasi, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi interaksi sosial antara kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan atau penyelesaian masalah yang memiliki kepentingan yang Berbeda. Teks ini berisi proses tawar-menawar untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kesepakatan antara kedua belah pihak itu adalah menjadi tujuan dari Negosiasi. Itu yang diharapkan ketika kita melakukan yang namanya Negosiasi. Contohnya, bahwa di dalam teks negosiasi itu ada dalam beberapa bentuk ya. Ada yang berbentuk dialog, ada yang berbentuk narasi, ada yang berbentuk surat penawaran maupun surat melamar pekerja. Itu semua masuk di dalam contoh dari teks Negosiasi. Seperti tadi, bahwa negosiasi itu kita lakukan dalam kehidupan kita Sehari-hari. Contoh yang paling konkret itu adalah ketika kita membeli di pasar.
yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak. Nah, kira-kira orientasi itu berisi tentang apa? Bukan. Dari sebuah percakapan. Contohnya itu adalah Salam. salam itu contohnya bagaimana? Pagi. Nah, itu yang masuk pada Orientasi. Yang berikut, Pengajuan atau permintaan. pengajuan atau Permintaan. itu berisi awal Permintaan dari salah satu pihak. dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Lain. Contohnya bagaimana? Ketika kita menawar barang kepada penjual, nah, kita sebagai pembeli, itu pengajuan atau permintaan. Yang ketiga, Penawaran. itu berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan kepada pihak lain untuk mempertahankan tujuannya agar Disetujui. Maka di sini yang terjadi itu adalah sudah masuk pada proses tawar. Yang berikut, Persetujuan. di sini berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu pihak dengan alasan Tertentu. Nah, pada akhir persetujuan di sini itu sudah terjadi Kesepakatan. antara siapa? Pembeli dan penjual. Pembeli dengan Penjual. Mengenai struktur teks negosiasi, ada yang belum dipahami? Ada? Tidak ada. Oke. Nah, setelah kita mempelajari pengertian teks negosiasi dan struktur, selanjutnya adalah ciri-ciri teks Negosiasi. Yang pertama itu adalah melibatkan dua belah pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Dan yang keempat itu adalah berbentuk Dialog. Nah, sampai di sini materinya bisa dipahami? Bisa? Oke. Setelah Ibu menjelaskan materi kita, Ibu minta sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Buat dalam 3 kelompok. Sudah duduk dalam kelompok semua? Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Yaitu
Ya, Ibu. Setelah kalian menonton video pembelajaran, silakan kalian mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Setelah itu, Ibu minta nanti 2 kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusi. Sudah? Sudah mulai dari sekarang untuk kerjakan LKPD.
Sudah selesai diskusinya? Sudah? Sudah? Sudah. Baik, saya persilakan kepada kelompoknya Linda untuk presentasi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Sebelum kalian masuk pada presentasi, kita ice breaking dulu ya, supaya otot-otot kita itu kembali semangat. Setelah kita berdiskusi, supaya otak kita kembali semangat, maka kita harus ice breaking. Ibu minta untuk berdiri semua ya. Oke, listen. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, putar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, kita ulang satu kali lagi. Iya, Ibu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang,
Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Silakan duduk kembali. Pada kelompok 1, Ibu persilakan untuk maju presentasi hasil diskusi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Florentina Dedo, biasa dipanggil Asti. Saya selaku moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemencia Aman, biasa disapa Messi. Di sini saya selaku pembawa materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Arlinda Permatabani, biasa dipanggil Linda. Di sini saya selaku pemateri 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Kole, biasa disapa Angel. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama lengkap saya Yudita Bidi, biasa disapa Lina. Sekian perkenalan singkat kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak materi untuk menjelaskan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini kami akan membacakan satu contoh teks negosiasi tentang membeli laptop baru. Pada suatu sore di ruang keluarga, Rudi duduk bersama ayah yang sedang membaca koran. Ia tampak ragu-ragu, namun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ya, Rudi dengar, ayah mau membelikan ponsel baru ya untuk Wati? Tanya Rudi dengan suara hati-hati. Iya nak, soalnya Wati sekarang sudah masuk SMA dan ponsel lamanya sering error. Dia butuh yang baru untuk menunjang kegiatan belajarnya. Mendengar itu, Rudi langsung menyampaikan keinginannya. Kalau begitu, boleh gak Rudi minta dibelikan laptop baru juga? Soalnya kan laptop Rudi yang sekarang sudah lemot. Ayah terlihat berpikir sejenak. Rudi, ayah mengerti kebutuhan kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan, laptop itu harganya tidak murah. Tetapi setelah berbincang-bincang, akhirnya ayah menyetujui akan membelikan ponsel yang baru yang sesuai kebutuhan Wati dan laptop yang cukup baik untuk Rudi. Sekian contoh teks negosiasi tentang membeli laptop baru. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah yang memiliki kepentingan berbeda.
Pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut adalah Rudi dan Ayah. Rudi ingin dibelikan laptop baru oleh Ayah. Ayah ingin Rudi belajar sungguh-sungguh dan mengajari Wati menggunakan laptop. Kepentingan masing-masing pihak adalah Rudi meminta dibelikan laptop baru karena tugas kuliahnya semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya, sementara laptop Rudi lambat. Selain itu, laptop Rudi sudah berumur. Karena itu, laptop tidak lagi mendukung untuk belajar desain 3D. Hal yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain adalah saling menguntungkan. Rudi mendapatkan laptop baru dan Ayah merasa terbantu karena Rudi berjanji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan adalah Ayah mengabulkan permintaan Rudi karena Rudi menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Ayah. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti atau paham, kami persilakan untuk bertanya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan saudara. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari kelompok 2 ingin bertanya. Apakah ada persyaratan tertentu agar pemerintah tersebut dikabulkan? Jelaskan. Baik, di sini kami minta waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Dela. Kepada saudari ini saya persilakan. Oke, pertanyaannya, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jawaban, Ayah mengabulkan permintaan Rudi karena Rudi menyetujui persyaratan yang diajukan Ayah. Persyaratan tersebut, Ayah meminta Rudi agar belajar dengan sungguh-sungguh dan mengajari adiknya Wati menggunakan laptop dengan baik. Apakah jawaban Anda bisa diterima dan dipahami? Bisa. Apakah masih ada yang bertanya? Tidak ada. Sekian hasil presentasi kami.
Atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Berikut saya persilakan untuk kelompok 2 yang presentasikan hasil diskusi. Shalom, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Petronella Dapakambu, biasa disapa Nela. Saya selaku moderator dan teman saya. Nama lengkap saya Feblin Carmelia Billy, biasa dipanggil Feblin. Saya selaku pembawa materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Handiana Urenlede, biasa disapa Urin. Saya selaku pemateri 3. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Osnawati Obat, biasa disapa Osna. Saya pembawa materi 3. Perkenalkan, nama lengkap saya Akinse Marlani Malo, biasa disapa Rince. Saya selaku pemateri 4. Sekian perkenalan singkat kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Di sini kami akan membahas tentang teks negosiasi antara penjual dan pembeli mangga. Pada suatu pagi yang cerah di pasar tradisional, pembeli berjalan-jalan mencari buah segar. Ia tertarik pada tumpukan mangga harum manis yang tampak segar. Ia pun menghampiri penjualnya. "Pagi Bu, mangganya manis ya?" tanya pembeli sambil tersenyum. Penjual membalas dengan ramah, "Pagi juga Bu, ini mangganya harum manis baru dipetik dari kebun." Pembeli lalu bertanya tentang harga mangga tersebut. Penjual menjawab harganya adalah Rp25.000 per kilogram karena kualitasnya sangat bagus. Namun merasa harga tersebut cukup tinggi dan mencoba untuk menawar. Ia menawarkan harga Rp20.000 per kilogram dengan alasan akan membeli 3 kilogram. Penjual mempertimbangkan tawaran ini, namun merasa harga tersebut terlalu rendah. Lalu ia memberikan penawaran baru, yaitu Rp28.000 per kilogram sebagai bentuk penghargaan untuk pembelian dalam jumlah lebih. Setelah berpikir sejenak, pembeli menyetujui harga yang ditawarkan penjual. Ia pun membeli 3 kilogram mangga dengan harga yang telah disepakati. Berdasarkan teks tersebut, apakah terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak? Jawab ya, terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak. Buktinya, pembeli menawarkan harga. Contohnya, "Wah, mahal juga Bu, bisa kurangkan Rp20.000 saja." Ingin menunjukkan bahwa pembeli tidak langsung menerima harga awal dan ingin menawar harga lebih murah. Yang kedua, penjual merespon dengan penawaran baru. Contohnya, "Aduh, itu terlalu mahal, Rp28.000 karena kamu ambil 3 kilo. Penjual tidak langsung menerima tawaran pembeli, tetapi menawarkan harga kompromi. Negosiasi berlanjut hingga terjadi kesepakatan. "Kalau saya ambil 3 kilo, bisa Rp28.000. Ya sudah, ambil 3 kilo. Saya kasih Rp28.000 per kilogram."
2. Apa kepentingan atau permintaan pihak pembeli dan penawaran pihak penjual? A. Kepentingan pihak pembeli. 1. Ingin membeli mangga dengan harga lebih murah dari harga awal. 2. Ingin mendapatkan harga terbaik dengan pembelian lebih banyak. Kepentingan utama: mendapatkan harga yang lebih murah dan menguntungkan. B. Penawaran dari pihak penjual. 1. Menawarkan harga awal 30.000 per kilo. 2. Memberi potongan jika pembeli membeli dalam jumlah lebih banyak. Kepentingan utama penjual: harga bisa diturunkan jika pembeli membeli dalam jumlah banyak, tetapi tidak langsung menyetujui harga yang terlalu rendah. Jelaskan siapa kedua belah pihak yang terdapat dalam teks tersebut. Jawab. A. Pihak pertama, yaitu pembeli. Pertama, seorang pelanggan atau konsumen yang datang untuk membeli mangga. Yang kedua, tujuannya adalah mendapatkan mangga dan harga yang lebih murah. Yang ketiga, ia melakukan penawaran atau tawar-menawar harga agar sesuai dengan kemampuan atau keinginannya. B. Pihak kedua, yaitu penjual. Yang pertama, seorang pedagang atau orang yang menjual mangga. Dan yang kedua, tujuannya adalah menjual mangga dengan harga yang tetap menguntungkan baginya. Yang ketiga, ia menanggapi tawaran pembeli, memberikan potongan harga dan syarat tertentu. Baik, sekian hasil pemaparan materi kami. Jika ada teman-teman yang belum memahami, kami izinkan untuk bertanya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Silakan. Apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak? Jelaskan. Apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Tidak Ada. Baik, di sini kami meminta waktu 1 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Tika. Kepada saudari Febri, saya persilakan. Pertanyaannya, apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak? Jelaskan. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam teks negosiasi pembelian mangga adalah: yang pertama, pembeli setuju membeli 3 kg dengan harga Rp28.000 per kilogram. Yang kedua, penjual setuju menjual 3 kg dengan harga Rp28.000 per kilogram. Apakah jawaban dari kami bisa diterima atau dipahami? Baik, sekian hasil presentasi kami. Atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman, kami ucapkan limpah terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yang sudah
negosiasi adalah saya memahami bahwa teks negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Ya, jadi itu adalah pemahaman dari teman kalian mengenai teks negosiasi. Yang berikut, bagaimana perasaan kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Perasaan saya saat belajar hari ini adalah saya merasa senang dan tertarik karena materi tentang teks negosiasi sangat dekat kehidupan sehari-hari. Saya jadi tahu bahwa negosiasi tidak hanya terjadi dalam kegiatan jual beli, tetapi juga dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan itu adalah negosiasi bukan hanya dalam kegiatan jual beli. Nah, anak-anak, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian jika ada dari pemaparan materi kita hari ini masih ada yang belum dipahami, Ibu persilakan untuk bertanya. Apakah masih ada? Ada? Oke. Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya? Sudah. Oke. Nah, karena kalian sudah memahami materi kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk mengecek pengetahuan kalian tentang teks negosiasi. Silakan kerjakan itu soal. Setelah itu dikumpulkan bersama dengan LKPD yang kalian kerjakan tadi. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan tes sumatif ya. Ya, Ibu. Silakan dikerjakan.
kerja kalian bersamaan dengan LKPD yang kalian dapatkan. Anak-anak, hasil presentasi kalian hari ini itu sudah sangat bagus ya. Semangat lagi belajarnya. Hasil pembelajaran kita ini semoga kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ada? Silakan Messi. Untuk proses pembelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa negosiasi itu adalah proses tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak yang lain yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui kesepakatan. Negosiasi juga tidak hanya melalui percakapan atau dialog, tetapi bisa lewat teks narasi dan surat lamaran. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada. Masih ada lagi? Masih ada? Tidak ada. Oke. Di sini baik. Di sini Ibu akan menarik kesimpulan bahwa materi pembelajaran kita ini berkaitan dengan teks negosiasi, bahwa teks negosiasi itu adalah bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, antara kedua belah pihak itu pada akhirnya akan mendapatkan sebuah kesepakatan. Nah, apa yang dibicarakan itu akan mendapatkan solusi yang terbaik. Bahwa di dalam negosiasi itu harus ada yang namanya penyelesaian. Nah, yang berikut teks negosiasi. Yang berikut teks negosiasi itu bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah berbentuk dialog. Dialog itu adalah bentuk percakapan. Yang berikut itu adalah bentuk narasi. Itu sudah dalam bentuk cerita. Dan yang berikut adalah bisa dalam bentuk surat lamaran ataupun surat penawaran. Nah, terus yang berikut struktur dari teks negosiasi. Itu ada berapa? 4. Yang pertama orientasi. Yang kedua pengajuan dan permintaan. Yang ketiga penawaran. Dan yang keempat persetujuan. Yaitu ada struktur dari teks negosiasi. Yang berikut ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama itu adalah Melibatkan dua belah pihak. Yang kedua Menghasilkan kesepakatan. menghasilkan sebuah Kesepakatan. Yang ketiga Menghasilkan penguntungan. menghasilkan Keuntungan. Dan yang terakhir itu adalah berbentuk Dialog. Sampai di sini materi kita bisa dipahami? Bisa.
untuk mengenai pengertian teks negosiasi, struktur dan ciri-cirinya. Untuk hari ini sampai di sini. Pertemuan berikut itu kita akan membahas materi tentang kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks negosiasi. Saya ingat ini? Bisa. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah berakhir, tetapi proses belajar kalian tidak berhenti sampai di sini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah mencoba untuk hal-hal yang baru. Bisa nih? Bisa. Percayalah pada diri kalian sendiri dan harus semangat. Tepuk semangat. Oke. Sebelum menutup segala rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pada Nela, Ibu persilakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kepada Nela yang sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.